A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Cerita ini ditulis oleh Ocha Mariadi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Beberapa hari berlalu, kami menjalani kisah hidup kami dengan bahagia, tanpa satupun halangan yang merintanginya. Namun rumah tangga kami kembali diuji dengan keadaan bapak yang tiba-tiba saja sakit. Dan kondisinya setiap hari kian memburuk. Suatu hari, di malam hari bapak memanggil kami berdua. Bapak ingin mengutarakan sesuatu kepada kami, dan kami pun menemuinya tanpa curiga. Setelah kami datang ke kamar bapak mulai mengutarakan niatnya, dan alangkah terkejutnya kami dengan pernyataan dari bapak. Bapak mewariskan seluruh pabrik gula, sekaligus beberapa perkebunan tebu, dan berhektar-hektar perkebunan sayur untukku, termasuk juga hamparan sawah-sawah miliknya. Sekuat tenaga, aku berusaha menolaknya. Namun bapak bersikeras dan beranggapan ini permintaan terakhirnya. Ia mengatakan itu semua adalah hakku. Kami sangat terkejut. Bagaimana tidak? Mengapa bapak berbicara demikian? Bukankah masih ada Mas Bayu dan Mas Joko yang lebih berhak menerimanya? Kenapa harus aku dan Mas Dimas? Sementara kedua saudara itu hanya diwarisi grup Jaipongnya saja. Ini akan tidak adil untuk mereka, dan aku yakin mereka tidak akan menerimanya. Sementara itu, Mbak Ranti yang mencoba mengintip kami dari balik pintu merasa terkejut dan bergegas menghasut suaminya Mas Bayu. Akhirnya Mas Bayu pun datang dan mengamuk di kamar bapak. Ia merasa tidak terima dengan keputusan dari bapak. Baginya bapak tidak adil dan pilih kasih, dan bersikap berat sebelah. Umpatan dan tuduhan keji ia tuduhkan kepada kami. Kami pun tidak merasa marah atau heran dengan sikapnya. Kami memakluminya. Setelah itu ia pergi begitu saja meninggalkan kami. Setelah bapak bersikeras mewariskan semua itu untuk kami, Mas Dimas pergi dengan penuh rasa marah dan kecewa. Sementara aku yang masih tidak percaya dan menaruh sedikit curiga, mencoba menanyakan itu baik-baik kepada bapak. Setelah itu, bapak mulai menceritakan mengapa ia harus memberikan semua warisannya untuk kami. Baiklah, kalau kau memaksa, aku akan menceritakannya kepadamu. Mengapa aku harus memberikan hakmu selama ini? Aku rasa sudah saatnya kau mengetahuinya. Sudut pandang bapak. Diceritakan kisah tentang seorang gadis remaja yang bernama Nyi Lestari. Beliau adalah seorang putri dari seorang Demang yang cukup terkenal bernama Ki Aji Sugede. Beliau adalah seorang pejabat yang arif dan sangat bijaksana, sehingga beliau sangat dihargai dan dieluh-eluhkan oleh masyarakat sekitar karena sikap dermawannya.
Nyi Lestari adalah putri tunggal dari Demang Aji Sugede, sehingga beliau amat menyayangi Nyi Lestari dan selalu memanjakannya. Singkat cerita, Nyi Lestari tumbuh menjadi seorang gadis yang amat cantik jelita. Walau beliau putri dari seorang Demang, beliau tak pernah memandang sebelah mata dalam bergaul. Beliau senang bermain dan menghabiskan waktunya dengan anak-anak desa lainnya. Beliau selalu bersikap humble kepada siapapun. Di suatu hari, ketika Nyi Lestari tengah asik bermain air di sungai, tiba-tiba salah seorang temannya mengatakan bahwa ia harus cepat-cepat pergi karena sebentar lagi ia akan mengikuti pementasan tari jaipong. Dengan rasa penasaran, Nyi Lestari meminta kepada salah satu temannya tersebut untuk mengikutinya. Namun temannya tersebut menolak ia agar tidak mengikutinya. Tetapi Nyi Lestari tetap memaksa dan mendesak salah satu temannya tersebut. Karena beliau amat penasaran dan diam-diam selama ini ia sangat tertarik dengan tarian tersebut. Karena desakan Nyi Lestari, akhirnya Fatimah, nama salah satu temannya tersebut, mengiyakan keinginan Nyi Lestari. Dan akhirnya mereka semua pergi ke pementasan tersebut. Hari-hari berlalu. Setelah seringnya Nyi Lestari melihat dan mempelajari tarian tersebut, akhirnya Nyi Lestari mampu menguasai tarian yang indah dan penuh nuansa sakral tersebut. Sampai pada akhirnya Ki Aji Sugede mengetahui tingkah laku putrinya tersebut. Ki Aji Sugede sangat murka dibuatnya. Beliau tidak ingin putrinya menari di depan banyak orang, apalagi di depan para menir Belanda. Pada waktu itu, penjajahan Belanda masih menguasai tempat itu. Mereka selalu menghadirkan tarian daerah kami untuk menghibur mereka dari rasa penat atau saat mereka mengadakan pesta besar. Namun bukan mereka namanya kalau tidak memiliki sifat licik. Banyak sekali korban para penari oleh kejahilan mereka. Apalagi jika si penari masih perawan dan memiliki paras ayu. Ki Aji Sugede amat membenci para menir Belanda, hingga ia tidak pernah sedikit pun mau berhubungan dengan mereka. Beliau tidak ingin kalau sampai Nyi Lestari terjerumus ke dalam jebakan mereka. Singkat cerita, walaupun Ki Aji Sugede melarang Nyi Lestari untuk tidak mengikuti pementasan tari jaipong, apalagi sampai ia memasuki kompleks dari para menir dan noni Belanda, namun Nyi Lestari tetap bersikeras dan terkadang pergi diam-diam agar tetap mengikuti tarian tersebut. Apalagi semenjak ia mengenal seorang putra dari salah satu menir Belanda yang bernama Erik. Keduanya dimabuk asmara setelah pertama kali mereka bertemu, hingga di suatu hari mereka tidak mampu menguasai diri dan mereka terjerumus dalam nafsu birahi. Cinta dari kedua anak manusia yang berbeda segalanya terhalang oleh orang tuanya masing-masing. Walau sebenarnya mereka belum mengutarakan perihal hubungan mereka kepada orang tua mereka masing-masing. Mereka cukup takut dengan keduanya, hingga mereka memilih bungkam dan lebih memilih bertemu dengan diam-diam. Suatu hari, Nyi Lestari merasakan
ada yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa kurang bergairah, merasa sering pusing, dan seperti ada yang hidup dalam perutnya. Ia sering jatuh sakit, hingga Ki Aji Sugede memanggil tabib yang terkenal untuk menyembuhkan putri semata wayangnya tersebut. Setelah seorang tabib itu memeriksa, alangkah terkejutnya Nyi Lestari setelah mendengar yang dikatakan oleh tabib tersebut. Beliau mengatakan bahwa kini Nyi Lestari tengah mengandung 4 bulan. Bak disambar petir, kabar itu langsung terdengar oleh Ki Aji Sugede dan mampu meremukkan hati dan perasaannya. Apa? Tidak mungkin. Kau jangan main-main, tabib, bagi Ki Aji Sugede. Ampun Tuan Demang, hamba tidak berbohong. Hamba rela mati kalau sampai hamba berbohong, ucap tabib tersebut ketakutan. Anak laknat, beraninya kau mencoreng dan menodai nama bapakmu ini. Terkutuk kau Lestari, teriak Ki Aji Sugede sembari mengangkat tangan kanannya ke udara. Ampun Pak, ampun. Lestari tahu Lestari salah, tetapi Lestari melakukan ini demi cinta Lestari kepada bapak dari anak ini, Pak, lirih Lestari sembari memeluk bapaknya. Anak durhaka, jawab, siapa yang telah menghamilimu? Itu siapa? Anak dari salah satu menir Belanda, Pak. Erik namanya. Ia adalah kekasih yang sangat saya cintai, Pak. Bodoh. Kau. Au. Bapak. Ampun. Nyi Lestari merintih kesakitan setelah tangan bapaknya mendarat di kedua pipinya. Kau gila Lestari. Mereka adalah musuh terbesar kita. Mereka telah menjajah dan menindas bangsa kita. Selama ini kita berjuang mati-matian agar dapat merebut hak kita kembali. Namun kau tega berbuat sekeji itu Lestari. Baiklah, lebih baik aku kehilangan putri seperti dirimu. Kau telah menaruh kotoran di wajah bapakmu sendiri Lestari. Ki Aji Sugede amat murka. Beliau mencabut goloknya dan siap menghabisi putrinya sendiri. Juragan, jangan Juragan. Ampuni dia. Ingat, dulu ibunya berjuang untuknya, hingga ia mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Lestari, putri kalian sendiri, teriak Mbok Lasem, salah satu pelayan bapak yang mengurus Nyi Lestari dari bayi. Akhirnya Ki Aji Sugede menurunkan goloknya dan meninggalkan Nyi Lestari yang berteman air mata. Mendengar kabar tersebut, Erik yang sangat mencintai Nyi Lestari nampak sangat bahagia, hingga ia memberanikan diri datang ke kediaman Nyi Lestari untuk menemuinya. Dengan semangat yang menggebu dan sedikit rasa takutnya terhadap Ki Aji Sugede, laki-laki berkulit putih dan bermata biru itu akhirnya sampai di depan kediaman Nyi Lestari. Kedatangannya langsung disambut dingin oleh para penjaga maupun centeng Ki Aji Sugede.
Namun semua itu tidak menciutkan niatnya. Hingga akhirnya ia berhasil bertemu dengan Ki Aji Sugede. "Selamat sore juragan," ucap Erik sembari mengepal tangannya yang mulai berkeringat. "Mau apa kamu, pria berkulit putih? Aku sama sekali tidak suka dengan kehadiranmu di sini. Lebih baik kau pergi sebelum aku menebas lehermu," sungut Ki Aji Sugede. "Izinkan aku bertemu dengan putrimu juragan. Aku adalah papa dari anak yang ada dalam kandungan Lestari. Kedatangan aku kemari, aku akan menikahi Lestari," ucap Erik dengan tegas. "Apa? Pecundang, penjajah. Sampai mati pun aku tidak akan menikahkan putriku dengan penjajah sepertimu." "Tapi juragan, Lestari tengah mengandung anakku. Aku mohon, izinkan aku menikahinya demi anak yang ada dalam kandungannya." "Tidak. Lebih baik aku mati. Pergi kau dari sini. Aku sudah tidak sudi menatap wajahmu lagi." "Juragan, aku mohon, pergi." "Bapak, jangan." Dengan hanya mengenakan kain, Nyi Lestari berlari ke arah Erik yang siap ditebas oleh bapaknya. Tanpa rasa sungkan, ia langsung memeluk Erik, melindunginya. "Bunuh kami, Pak. Ayo bunuh, agar Bapak puas," pekik Nyi Lestari. "Lestari, masuk dan lepaskan pria Belanda itu," titah Ki Aji Sugede. "Tidak, Pak. Aku akan mati bersamanya." "Lasem, Lasem. Saya juragan. Bawa Lestari ke kamarnya. Cepat." "Tidak, Pak. Tidak." Akhirnya Lestari dan Erik dipisahkan. Nyi Lestari dibawa masuk, sedangkan Erik dipukuli dan diantarkan ke kediamannya setelah tidak sadarkan diri. Melihat anaknya babak belur dan tidak sadarkan diri, Papa Erik nampak murka. Ia akan segera menemui Ki Aji Sugede untuk melakukan balas dendam. Namun ketika ia akan pergi, tiba-tiba saja Erik tersadar dan bergegas melarang papanya tersebut. Ia mengatakan tidak ada yang perlu balas dendam atas apa yang menimpa dirinya, karena ia sadar ini kesalahannya. Mendengar ucapan dari anaknya, Papa Erik didera rasa penasaran. Mengapa anaknya mengatakan ini semua salahnya? Dan akhirnya Erik menceritakan yang sebenarnya, meminta izin kepada papanya untuk mempersunting anak dari Demang yang telah ia hamili. Namun Papa Erik menolak. Beliau beranggapan kalau Erik tidak salah. Masyarakat pribumi adalah hiburannya, mainannya. Tak masalah kalau Erik menghamilinya, karena mereka hanyalah hiburan semata. Mendengar pernyataan dari papanya, Erik nampak kesal. Ia mengambil senjata milik papanya dan menodongkan di kepalanya sendiri. Namun Papa Erik tidak menggubrisnya. Ia pikir Erik hanya mengancam dan menakut-nakuti saja agar ia dapat menikah dengan Lestari, si putri Demang Aji Sugede. Sampai mati pun
ia tak akan mengizinkannya. Lalu ia pergi meninggalkan Erik yang duduk sembari menodongkan senjata di kepalanya sendiri. "Papa tidak peduli denganku. Lebih baik aku mati," cetus Erik. Dua tekanan mampu meledakkan kepala Erik. Ia mati bunuh diri dengan senjata papanya sendiri. Mendengar suara letusan senjatanya, Papa Erik langsung memutar tubuhnya dan berlari ke arah anaknya yang sudah tidak bernyawa. Papa Erik tidak mengira bahwa ia bersungguh-sungguh. Melihat putranya terkapar, Mama Erik sangat terkejut dan histeris. Ia memaksa suaminya untuk membalas dendam kepada Ki Aji Sugede. Beliau beranggapan kalau putranya dipengaruhi oleh Lestari, putri Demang yang termasyhur itu. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.